Shalom, Eyang Kakong, Eyang Putri, Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Pada malam sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah cahaya Kristus menerangi hati yang gelap. Yang didasari dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik kepada kami bersyukur karena kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena nikmat anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Tuhan, kami saat ini bersukacita karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati hari-hari dengan penuh damai sejahtera-Mu. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa Adi Yuswo Ijen. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, sehingga firman-Mu semakin tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga berkati dan urapi, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang didasari dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam diri dan dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita yaitu cahaya Kristus menerangi hati yang gelap. Nah, cahaya Kristus yang menerangi hati yang gelap. Ada ungkapan bahwa hati yang gelap itu bisa membutakan segalanya. Terutama keadaan gelap itu membawa dampak yang tidak baik. Apalagi hati yang gelap, gitu ya. Nah, hati yang gelap membawa dampak yang mengerikan, sangat mengerikan. Terlebih kalau sudah gelap hati, ya, wah ini hal yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Orang yang gelap mata saja itu biasanya melakukan apapun supaya
gelap matanya ini bisa tersalurkan. Kadang orang-orang yang gelap mata ini biasanya diawali dengan kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Bisa mengalami iri hati, bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dengki, ya, dendam, dan lain-lain. Iri yang dimaksud bukan hanya iri soal kecerdasan, iri soal budi baik, ataupun hal-hal lain. Bisa saja iri tentang keberuntungan. Wong kae kok iso ya? Nah, padahal orangnya seperti ini. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, di sekitaran kita. Sehingga inilah yang kemudian memupuk gelap mata itu tadi. Semakin lama semakin tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang disebut gelap hati. Sehingga seseorang itu jatuh ke dalam perasaannya sendiri, jatuh ke dalam pemikirannya sendiri, yang membuat, ya, orang ini melakukan segala sesuatu berdasarkan pemikirannya. Nah, ini kan bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kakung yang putri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus 4 ayat 1-6 ini menjadi teladan bagi kita. Dalam Rasul Paulus ini memberikan gambaran, memberikan contoh tentang bagaimana sesungguhnya ketika seseorang itu jatuh di dalam kegelapan hatinya. Nah, Paulus memberi gambaran ketika seseorang sebelum jatuh dalam gelapnya hati, gelapnya mata, ya, seseorang itu harus betul-betul mengimani bagaimana panggilan dia sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi penggambaran bagi kita sebelum kita jatuh dalam gelap mata, gelap hati itu tadi, maka kita sebetulnya sungguh-sungguh haruslah mempunyai panggilan itu, ya. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Maka dari itu kita terus menggali. Nah, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Adi Yuswa yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita hidupi. Bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Paulus ini menekankan demikian, ya, menekankan tentang arti panggilan orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, apa sih yang ditekankan Paulus dalam hal ini? Paulus diutus Allah untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Dan hanya hamba-hamba yang kuat dan mau dan setia yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ini sebuah perutusan yang luar biasa. Dia langsung ditunjuk oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Nah, karena Paulus sudah maka mau tidak mau, ya, suka tidak suka dihadapi keadaan-keadaan yang ada. Nah, Paulus dalam memenuhi panggilannya, dia tidak tawar hati, dia tidak semangat, dia tidak patah semangat, tetapi
menghadapi tantangan, kesulitan yang ada itu, mengingat kembali bahwa dia diutus oleh Tuhan. Nah, ini kan jiwa semangat yang luar biasa. Inilah yang bisa menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita sesungguhnya menerima panggilan itu dalam kehidupan kita. Nah, sudahkah kita mengabarkan Injil itu di tengah dunia kita melalui kehidupan kita dengan penuh semangat, dengan jiwa hati yang tidak tawar, ya, dengan tulus ikhlas menghadapi setiap problem yang ada? Nah, ini yang harus kita hidupi. Nah, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Paulus tekankan di dalam 2 Korintus, supaya setiap orang betul-betul memahami panggilannya sebagai pengikut Kristus. Nah, yang selanjutnya Paulus juga menekankan tidak ada kepalsuan yang disembunyikan. Paulus menekankan agar setiap orang itu benar-benar menyatakan Injil dengan penuh kejujuran, berani karena benar dan takut karena salah. Nah, ini yang ditakuti oleh Paulus. Paulus betul dengan jujur, dengan kehidupannya memberikan hidupnya supaya Injil itu tersebar. Supaya setiap orang mendengarkan. Inilah yang luar biasa. Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana kalau setiap orang yang sudah kita berikan, ya, pemberitaan firman itu melalui kehidupan kita berikan dengan hal yang baik dan lain-lain, tetapi masih banyak orang yang menolak, menutup diri atas kebenaran Injil itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Paulus memberikan contoh bahwa dia sudah memberitakan firman Tuhan. Dia sudah menyatakan kebenaran Injil, kabar sukacita itu kepada setiap orang. Tergantung setiap orangnya. Kalau kita sudah memberitakan dengan baik, terpancar diri kita ini adalah kehidupan yang baik, maka kalau ada orang yang tidak menerima, ya kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kemudian mengetuk pintu hati mereka. Nah, ini yang Paulus katakan, tunjukkan. Dia memberitakan dengan kondisi apapun, baik difitnah, dihajar mati-matian, namun tetap, ya, dia memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu adik Yusuf yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan gelap, ya, suasana hati yang gelap, pikiran yang gelap, mata yang gelap itu bisa membuat orang jatuh dalam dosa, ya. Karena orang itu menuruti hawa nafsunya, menuruti setiap keinginan dalam hati, supaya nafsu yang ada dalam hatinya ini tersalurkan. Ya, karena gelap hati tadi, gelap mata, maka melakukan segala sesuatu demi tujuannya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali diingatkan. Dalam Paulus ini memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus untuk senantiasa menghadapi setiap tantangan.
dalam kita menerima panggilan sebagai pengikut Kristus, kita haruslah membuka pikiran kita, membuka mata kita, membuka hati kita, supaya apa? Tidak ada zona gelap itu yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita betul-betul menyadari bahwa panggilan itu ada untuk kita, ya kita tunjukkan dengan sifat-sifat, dengan tindakan-tindakan yang ini menunjukkan karakter Kristus. Kita tunjukkan saja, kita berikan saja. Entah itu orangnya menerima atau enggak, ya kembalikan lagi ke Tuhan, ya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengetuk hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap inilah yang harus kita miliki. Sikap apa? Sikap kepasrahan, sikap menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki, supaya kita tidak larut di dalam kegelapan kondisi keadaan yang kadangkala ini sering hadir, sering terwujud dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman melihat terang setelah mengalami kegelapan ini dirasakan oleh Paulus. Paulus menunjukkan dirinya, memberitakan Injil supaya setiap orang yang menerima juga menerima cahaya, menerima terang yang seperti dirasakan oleh Paulus. Nah, ini menjadi tugas kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cahaya itu mampu menembus kegelapan. Apalagi ini cahaya kemuliaan Kristus, bisa menembus kegelapan hati setiap orang. Lalu apa yang bisa kita tunjukkan? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, teruslah kita berbuat baik, teruslah kita memberikan kasih, teruslah kita menolong sesama kita, supaya cahaya Kristus juga terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi penerang di tengah gelapnya dunia ini, supaya kita menjadi lilin-lilin yang tangguh, lilin-lilin yang kuat untuk menerangi setiap hati manusia. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami firman untuk kami bisa merasakan, ya, menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa memancarkan cahaya kasih-Mu kepada setiap orang. Biarlah kami dapat menjadi penerang di tengah gelapnya dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menjadi lilin-lilin yang kuat, lilin-lilin yang tangguh, sehingga terus memancarkan cahaya Kristus untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit ataupun dalam masa pemulihan.
Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk Pak Joko, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan setelah pasca operasi. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong Pak Joko dalam masa pemulihannya, sehingga dapat pulih dan dapat kembali bergabung bersama kami dalam persekutuan ataupun di dalam gerejamu. Kami serahkan Tuhan saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai, memberkati setiap pelayan gerejamu. Kami serahkan Bapak Ibu majelis, komisi, panitia yang ada ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap rencana-rencana yang ada itu semua boleh untuk menunjukkan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan itu semua biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Misalkan gereja kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati, sehingga mereka diberikan berkat, diberikan penghiburan. Tuhan tolong sehingga dapat pulih seperti sedia kala. Kami serahkan Tuhan para pekerjamu yang dengan penuh kasih setia menolong saudara-saudara kami yang terkena bencana alam ini. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Masih banyak keinginan yang ingin kami sampaikan, namun Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi kami semua. Namun jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Terima kasih ya Yesus, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian saya memimpin persekutuan doa pada saat ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat sore dan Tuhan memberkati.